Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ros Ahsan. Saya mahasiswa semester 2 Unip 7 Jombang, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam. Di sini kita akan mempelajari tentang pengukuran berat. Nah, apa itu pengukuran berat? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang ditetapkan sebagai satuan baku. Sedangkan berat didefinisikan sebagai hasil penimbangan suatu benda menggunakan alat ukur tertentu yang dinyatakan dalam satuan baku. Kemudian ini adalah praktek pengukuran berat. Untuk prakteknya kita akan menggunakan 1. Gantungan baju dan 2. kresek yang sudah diisi dengan batu. Dan jika dilihat dari video, maka kita tidak akan tahu mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Oke, yang pertama kita harus menaruhnya dengan presisi, yakni lurus, tidak boleh jomplang ke sini ataupun jomplang ke sini. Ini lurus, ini menandakan bahwa beratnya sama. Kemudian yang kedua, kita menggunakan kita menaruh kresek yang pertama. Jika kita menaruhnya, maka ini akan jomplang ke arah kanan, dan ini menunjukkan bahwa ini lebih berat, sebelah sini lebih berat daripada sebelah kiri saya yang ini. Kemudian jika kita menaruh 1 buah kresek satunya, nah, jadi jomplang ke arah kiri, sebelah kiri saya, maka dapat disimpulkan bahwa kresek yang sebelah kiri ini lebih berat daripada kresek yang sebelah kanan. Mengapa? Sebab sisi gantungan baju yang sebelah kiri ini jomplang, sedangkan sisi sebelah kanan dari gantungan baju ini naik. Kesimpulannya seperti itu. Oke, terima kasih. Pemahaman tentang materi ini krusial bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan numerasi dan logika dalam aktivitas sehari-hari, seperti melakukan belanja atau menjaga kesehatan. Kemudian hal utama dalam pengukuran, kita harus memperhatikan yang pertama alat ukur. Kita harus menggunakan alat ukur yang sesuai untuk memilih timbangan yang tepat. Misal, timbangan badan untuk manusia, timbangan digital untuk emas. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan satuan baku, yakni hasil harus dinyatakan dalam satuan internasional agar dipahami secara universal. Yang ketiga, kalibrasi 0. Kita harus memastikan bahwa alat ukur menunjukkan angka 0 sebelum benda diletakkan. Yang terakhir, yang keempat, ketelitian dalam membaca skala atau angka digital dengan cermat. Selanjutnya yakni satuan berat dan hubungannya. Satuan berat merupakan ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat suatu benda. Satuan berat yang digunakan di Indonesia mengacu pada sistem internasional atau SI dengan kilogram sebagai satuan utama. Selain kilogram, terdapat beberapa satuan lain yang saling berhubungan sehingga memudahkan dalam melakukan konversi. Contohnya, satuan ton jika disingkat menjadi T, kemudian kuintal disingkat menjadi Ki, kilogram disingkat menjadi Kg, kemudian hektogram menjadi Hg atau biasa umumnya disebut ons. Lalu dekagram disingkat DAG, gram disingkat dengan G, desigram disingkat dengan DG, sentigram disingkat dengan JG, miligram disingkat dengan MG. Satuan seperti ton dan kuintal digunakan untuk muatan besar, sedangkan gram untuk benda ringan seperti perhiasan atau bumbu masak. Kemudian tangga konversi. Tangga konversi ini
digunakan untuk memudahkan perubahan antar satuan, maka bisa digunakan konsep tangga konversi. Setiap turun satu tangga maka dikali 10. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Urutan dalam tangga konversi ini kilogram, hektogram, DAG, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Berikut merupakan tangga konversi. Dimulai dari yang terbawah, miligram, sentigram, desigram, gram, dekagram, hektogram, dan kilogram. Kemudian 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram, 100 dekagram, kemudian 1000 gram, 10.000 desigram, 100.000 sentigram, dan 1 juta miligram. Lalu, bagaimana cara mengonversi satuan? Yang pertama, contoh turun. Ubah 8 kg menjadi gram. Maka dari kilogram ke gram turun 3 tingkat. Sama dengan 8 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Maka hasil yang didapat adalah 8.000 gram. Kemudian contoh yang kedua, ubah 4.500 gram menjadi kilogram. Maka penyelesaiannya dari gram ke kilogram naik 3 tingkat. Maka 4.500 dibagi 1.000 sama dengan 4,5 kg. Kemudian alat ukur berat. Ada berbagai macam alat ukur berat. Contoh beberapa dari alat ukur berat tersebut. Yang pertama, neraca Ohaus dan neraca lengan. Biasa digunakan di laboratorium yang dipakai untuk eksperimen ilmiah dengan ketelitian tinggi. Kemudian yang kedua, timbangan digital atau modern. Hasil dari timbangan ini yang muncul berupa angka. Kemudian juga sangat praktis dan akurat untuk perdagangan. Yang ketiga, timbangan badan yang digunakan untuk kesehatan, dirancang khusus untuk mengukur massa tubuh manusia. Cara menimbang dengan benar. Langkah-langkah. 1. Letakkan alat di permukaan datar. Kemudian pastikan jarum atau layar di angka 0. Yang ketiga, letakkan benda di tengah piringan. Yang keempat, tunggu hingga angka jarum stabil. Kemudian yang kelima, catat hasil beserta satuannya. Kemudian yang terakhir, manfaat dari timbangan. Manfaat dari timbangan ini sangat banyak, terutama pada kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama dalam dunia perdagangan. Timbangan bermanfaat untuk menentukan harga beli beras, gula, atau buah secara adil dan akurat di pasar. Kemudian yang kedua, dalam dunia kesehatan, memantau pertumbuhan anak di posyandu dan menghitung dosis obat yang tepat. Dan yang ketiga, dalam dunia logistik, menghitung biaya pengiriman paket berdasarkan seberapa berat barang yang dikirim. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah materi matematika pengukuran berat yang kita pelajari. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next time.